Allahu 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 Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ayyatuhal akhawat rahimani Allah wa iyyakunna jami'an. Alhamdulillah, selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah sepantasnya dan sepatutnya lah kita untuk senantiasa dengan tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya memperbaharui rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya melimpahkan berbagai macam kenikmatannya kepada kita. Baik itu nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, terutama nikmat keimanan serta keislaman, dan nikmat untuk melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyatuhal akhawat rahimani Allah wa iyyakunna jami'an. Kemudian salawat serta salam tidak lupa untuk senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah contoh suri tauladan, uswatun hasanah, yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengutusnya sebagai rahmatan lil alamin, pembawa rahmat bagi sekalian alam. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala telah ditakdirkan menjadi salah satu atau di antara umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, serta kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah setia dalam meniti jalan mengikuti langkah-langkah sunnah beliau hingga akhir zaman. Ayyatuhal akhawat rahimani Allah wa iyyakunna jami'an. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan mulai pertemuan perdana kita dalam maddah yang mungkin adalah maddah yang pertama kali untuk kami ajarkan kepada antunnas sekalian, yang diberikan oleh bagian kurikulum tentang ilmu dan adab penuntut ilmu. Ini maddah tentang ilmu dan adab penuntut ilmu, yang insyaallah kita akan sama-sama mengkaji sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Dr. Anis Ahmad Karzun hafizahullahu ta'ala. Sebuah buku yang berjudul Adabu Talibil Ilm, adab seorang penuntut ilmu. Ayatul akhwat rahimani Allah wa iyyakunna jami'an. Untuk mengawali pertemuan kita ini, insyaallah kita akan sama-sama membaca muqaddimah at-tab'ah al-ula, pembukaan atau pengantar dari cetakan yang pertama yang ditulis oleh Syekh hafizahullahu ta'ala, yang insyaallah ada beberapa atau begitu banyak faedah-faedah yang beliau sampaikan di pengantar kitabnya ini, dan juga beliau akan menjelaskan tentang apa-apa saja yang akan kita bahas pada buku ini.
insyaallah taala. Baik, kita mulai dari muqaddimah at-tab'ah al-ula. Beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan dengan al-qalam, yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Ahmaduhu subhanahu hamdas syakirin wa uthni alaihi bima huwa ahlu. Aku memujinya, Maha suci Allah Subhanahu wa taala, dengan pujian yang senantiasa diucapkan oleh orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga aku memujinya dengan apa-apa yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, dan dialah sang pemilik segala pujian. Wassalatu wassalamu ala muallimin nasil khair alladhi arsalahu rahmatan lil alamin yahdi ila al-haqqi wa ila siratin mustaqim. Dan salawat serta salam senantiasa tercurah atas guru kebaikan para manusia yang Allah Subhanahu wa taala mengutusnya sebagai rahmatan lil alamin, pembawa rahmat bagi seluruh alam, yang memberikan petunjuk kepada jalan kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Amma ba'd, kemudian setelahnya kata beliau, fa inna talabal ilmi min afdalil qurubati allati yataqarrabu biha al-'abdu min rabbih. Sesungguhnya menuntut ilmu adalah di antara bentuk taqarrub seorang hamba, atau bentuk pendekatan diri seorang hamba kepada Rabb-nya. Wa min abrazit ta'at allati tarfa'u manzilatal muslim wa tu'li qadrahu 'inda Allah subhanahu. Wa min abrazit ta'at allati tarfa'u manzilatal muslim wa tu'li qadrahu 'inda Allah subhanahu. Dan juga merupakan di antara ketaatan-ketaatan yang akan mengangkat derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mengangkat kedudukan seorang muslim serta meninggikan derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaqad amara Allahu 'ibadahu bil 'ilmi wat ta'allum. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menganjurkan, memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk senantiasa berilmu dan meniti jalan dalam menuntut ilmu. Wat tafakkur wat tadabbur. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertafakkur, menghayati, memikirkan, wat tadabbur, dan menghayati, wa hadzarahum minal jahli wattiba'il hawa. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa, atau memberi peringatan akan bahaya kebodohan, kejahilan, dan mengikuti hawa nafsu. Wa bayyana anna al-'ilma alladhi yanfa'u sahibahu yawm al-qiyamati huwa al-'ilmu alladhi yukhlisu fihi al-'abdu li maulah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ilmu yang paling bermanfaat bagi penuntutnya pada hari kiamat adalah ilmu yang semata-mata dikerjakan atau dituntut oleh seorang hamba ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, wa yabtaghi fihi naila ridha, dengan harapan melalui atau dalam menuntut ilmu ia bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wa yata'addabu fihi bi adabil Islam, dan dengan menuntut ilmu ia bisa beradab dengan adab Islam,
ويتخلق بأخلاق سيد الأنام صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن, dan juga senantiasa berakhlak dengan akhlaknya Sayyidul Anam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akhlaknya adalah Al-Qur'an, sebagaimana ketika sahabat di antara sahabat radhiyallahu anhum ajma'in datang kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha dan menanyakan tentang akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kana khuluquhu al-Qur'an, akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Walidzalika kana ihtimamu Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ta'dibi ashabihi la yaqillu an ihtimamihi bi ta'limihim. Olehnya, kata penulis, perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengajarkan adab kepada para sahabatnya tidaklah lebih sedikit daripada perhatian beliau dalam mengajarkan ilmu kepada para sahabatnya. Wahtimamuhu bitarbiyati nufusihim wa tazkiyatiha la yaqillu an ihtimamihi bitawdihi ahkamil islami wa bayaniha lahum. Dan perhatian beliau sallallahu alaihi wasallam dalam mentarbiyah, mendidik jiwa-jiwa para sahabatnya dan mentazkiyah, memberikan pencerahan kepada mereka, la yaqillu an ihtimamihi tidak ihtimamihi bitawdihi ahkamil islami wa bayaniha lahum. Tidaklah lebih sedikit dibandingkan perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjelaskan atau menerangkan hukum-hukum Islam dan menjelaskan tentang hal itu kepada mereka. Artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki perhatian yang sangat besar dalam mengajarkan adab dan juga dalam mentarbiyah dan tazkiyatun nafs, memberikan pencerahan dalam mensucikan jiwa-jiwa para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Fal ilmu biduni adabin la yanfa. Lalu kemudian penulis mengatakan fal ilmu biduni adabin la yanfa. Ilmu tanpa didasari dengan adab tidaklah bermanfaat. Wal ilmu alladhi la tusahibuhu nafsun mutahharah zakiyah qad yakunu hujjatan ala sahibihi yawmal qiyamah yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan ilmu yang tidak disertai dengan jiwa yang bersih dan suci bisa jadi akan menjadi hujjah atas penuntutnya pada hari kiamat, hari di mana tidak lagi bermanfaat harta dan juga anak-anak kecuali mereka atau orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sehat, hati yang selamat. Wa min huna baraza ihtimamu salaf as-salih bi tarbiyati tullabil ilm wa tazkiyati nufusihim wa mu'alajati amradi qulubihim. Dan dari sini kata penulis nampaklah perhatian dari para salafus saleh dalam mentarbiyah, mendidik para penuntut ilmu dan juga memberikan pencerahan kepada jiwa-jiwa mereka serta mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam hati-hati mereka. Fakanu yulaqinunahum al-adab qabla al-ilm. Mereka para salafus saleh mentalqin murid-muridnya, mendikte murid-muridnya tentang adab sebelum ilmu. Wa yuraqibuna ahwalahum, dan mereka senantiasa mengawasi gerak-gerik mereka. Qad tabib alladhi yu'aliju maridan yaltamisu lahu kulla dawa'in nafi' hatta yanhad min i'ya'ihi wa yanshata min saqamihi. Sebagaimana
seorang dokter yang mengobati seorang pasien yang sedang sakit, mencari untuknya berbagai macam obat yang bermanfaat baginya, sampai kemudian dia benar-benar bisa bangkit dari keletihannya, kelusuannya, wayansyat, dan kembali bersemangat dari penyakit yang ia derita. Wala ghurabata idh najid asharat al-musannafat allati sannafaha haula'i al-ulama al-ajilla'u fil hadith an akhlaqi talab al-ilmi wa adabih. Dan tidaklah diragukan lagi ketika tatkala kita mendapati puluhan karya-karya para ulama yang mereka tulis mengenai akhlak bagi para penuntut ilmu serta adab-adab dalam menuntut ilmu. Wa tariqatu tarbiyatil muta'allimin wa ta'dibihim. Wa tariq tarbiyatil muta'allimin wa ta'dibihim, dan juga cara mendidik, menterbiah murid-muridnya, wa ta'dibihim, dan cara mengajarkan mereka tentang adab. Hatta takharrajat ala a'idihim ajyalun mubarakah hamalatul ilm wa ma'ahu al-amal wal adab, sampai kemudian lulus disebabkan oleh tangan-tangan mereka generasi-generasi yang beruntung, yang kemudian membawa ilmu dan bersamanya ada amal dan juga ada adab. Wa qamat bihaqqihi khaira qiyam, serta kemudian ia melaksanakan hak-hak ilmu itu dengan sebaik-baiknya. Wa ansha'at hadaratan islamiyatan tu'addu mafkharatan lil ummah, dan kemudian mereka menciptakan peradaban Islam yang dianggap sebagai prestasi kebanggaan bagi umat ini. Wa adhat mahabatul ulama wa makanatuhum tafuku makanatus salatin, dan jadilah mahabatul ulama, kedudukan para ulama serta kemuliaan mereka, tafuku makanatul salatin, melebihi kedudukan para sultan, para penguasa-penguasa. Wasarat izzatul ilmi wal ulama hiya sifatul bariza fil mujtama'il muslimin, dan kemuliaan ilmu dan ulama menjadi sifat yang eksis serta dicari-cari di masyarakat muslim. واستمر الحال على ذلك عدة قرون ثم بدأ الانحدار. Kemudian beliau mengatakan berlangsung keadaan seperti itu sampai beberapa kurun waktu. Kemudian mulai nampaklah penurunan, kemerosotan. Wa dha'afat haibatul ulama'i fi qulubin nas 'indama dha'afat khasyatullahi fi qulubil ulama. Dan kemudian kemuliaan para ulama melemah di hati-hati manusia ketika rasa khasyah, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala mulai melemah di hati para ulama. Wa ansarafa al-ulama'u ila muzahamati ahli dunya, dan kemudian para ulama berpaling menuju pergulatan bersama dengan ahli dunia, wattakalub ala khutamiha, dan senantiasa berlomba-lomba dalam meraih harta dunia,
wattasabuq ilal wijaha fiha, dan juga berlomba-lomba dalam mendapatkan kedudukan di dunia. Allahumma musta'an. Lalu kemudian beliau mengatakan, wal yaum wa nahnu nara bawadir al-audah al-musyriqah ila dinillah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita melihat bawadir al-audah al-musyriqah, nampak di mata kita bahwa mulai muncul sinyal-sinyal yang akan memunculkan cahaya untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lazilna nalmasu insirafa kathirin min tulabil ilm. Meskipun kita masih menyaksikan, masih merasakan insirafa kathirin min tulabil ilm an ta'addubi bima kana alaihi salafus salih min adabi talabil ilm. Berpalingnya banyak dari banyak dari penuntut ilmu dari beradab sebagaimana adabnya para salafus salih min adabi talabil ilm, yang kemudian beradab dengan adab dalam menuntut ilmu. ولازلنا نلاحظ التسابق للحصول على الشهادة واللقب العلمي ابتغاء المكانة الاجتماعية عند الناس. Dan juga kita masih menyaksikan, masih bisa mengamati bagaimana mereka para penuntut ilmu saat sekarang ini hanya berlomba-lomba untuk mendapatkan ijazah dan gelar pendidikan dengan harapan untuk mendapatkan kedudukan sosial atau strata sosial di tengah manusia. Wa talaban lil husuli 'ala al wadhifati allati tudirru 'alaihim al amwal. Dan juga mereka hanya sekedar menuntut ilmu untuk mengharapkan pekerjaan, bisa mendapatkan pekerjaan yang akan menjadikan mereka bergelimangan harta. Wa hakadha asbaha al-ilmu wasilatan la ghayah. Dan seperti itulah yang terjadi sekarang ini. Asbaha al-ilmu wasilatan la ghayah. Ilmu itu kemudian hanya sekedar menjadi perantara dan bukan menjadi suatu tujuan. Waqtafa tullabul ilmi haula'i bima darasuhu fil jami'at. Dan mereka para penuntut ilmu mencukupkan diri mereka dengan hanya belajar di universitas-universitas, di sekolah-sekolah, wa hasalu bihi 'ala syahadat, dan setelah mereka mendapatkan ijazah, wa anqata aglabuhum an mutaba'ati at-tahsil al-ilmi ba'da takharrujihim. Kebanyakan di antara mereka kemudian berhenti dalam menambah ilmu, menuntut ilmu setelah mereka kemudian lulus dari sekolah-sekolahnya, lulus dari universitas-universitasnya dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Wal adha min dzalik an yadhunna ulaika anna al-laqab. Dan yang lebih miris lagi, kata penulis, yang lebih mencelakakan lagi dari itu, an yadhunna ulaika anna al-laqab al-ilmi alladhi hasalu alaihi yaj'aluhum min al-ulama. Bahwasanya mereka menyangka bahwa gelar pendidikan yang mereka dapatkan akan menjadikan mereka sebagai ulama, wa yusiluhum ila masafil fuqaha, dan akan mengantarkan mereka kepada sifat fuqaha, orang-orang yang berilmu, ahlu fikih, alladzina la yashaqqu lahum ghubar, yang kemudian tidak diragukan lagi kebenaran yang ada pada mereka. Ma'anna ma hasalu alaihi min al-ilmi wa takhassasu fihi la yu'addu an yakuna juz'iyatan min juz'iyatil ilm,
Padahal apa yang mereka dapatkan dari secuil ilmu yang mungkin mereka takhasus di situ, memfokuskan diri untuk belajar di situ, la yu'addu an yakuna juz'iyatan min juz'iyatil ilm, tidaklah terhitung dari serpihan ilmu. Wa min huna kana al-wajibu ala tullabil ilm at-tanasuh fima bainahum wa an yudhakkira ba'dhum ba'dan bil khasyati min Allah alladhi la takhfa alaihi khafiyah. Dan dari sini kata penulis, di antara kewajiban para penuntut ilmu adalah saling nasihat menasihati di antara mereka dan saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya akan khasyah minallah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang la takhfa alaihi khafiyah, yang tidaklah tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala segala hal yang disembunyikan. والتأدب بالآداب الفاضلة التي لا يجوز للعالم والمتعلم أن يتخلى عنها. Dan hendaklah para penuntut ilmu untuk kemudian belajar adab dengan adab-adab yang mulia, yang tidaklah diperbolehkan bagi seorang yang berilmu dan juga orang yang sedang menuntut ilmu untuk jauh dari adab-adab yang mulia ini. Wala syakka anna a'da' al-Islam yukhattituna li ib'adi syababil muslimina 'anil 'ilmi an-nafi'. Dan tidaklah dipungkiri bahwasanya musuh-musuh Islam mereka merencanakan, mereka membuat langkah-langkah dalam menjauhkan pemuda-pemuda kaum muslimin untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Wa bi khassa al-ilmu syar'i, terutama ilmu syar'i alladhi bihi hayatul ummah wa yaqzatuha wa nahdatuha, yang di dalamnya adalah kehidupan dan juga kebangkitan umat. Wa yahrisuna ala syughli awqati syababi bi syattal mulhiyat, dan mereka senantiasa sangat semangat dalam menyibukkan waktu para pemuda dengan berbagai macam kelalaian-kelalaian. Wa ma min syai'in yaghidhuhum akthar min an yaraw iqbal abna'il muslimina ala talabil ilmi wat ta'addubi bi adabihi. Dan tidaklah mereka atau menjadikan mereka marah, murka, kecuali atau melainkan mereka melihat anak-anak kaum muslimin mereka mulai menuju kepada jalan untuk menuntut ilmu dan beradab dengan adab-adab penuntut ilmu. Lalu kemudian penulis mengatakan, fa'argim unufa a'daik, maka hancurkanlah musuh-musuhmu, akhi talibul ilm, wahai akhi talibul ilm, wahai sang penuntut ilmu, bil audati ila dinil haq ilman wa amalan wa takhalluqan, dengan cara kembali kepada agama yang hak dengan mempelajarinya dan mengamalkannya serta berakhlak dengannya. Lalu kemudian ayat wal akhwat at-talibat, penulis mengutip sebuah syair atau beberapa bait syair. Beliau mengatakan, idza syi'ta an talqa aduwaka raghiman, jika engkau ingin melihat atau menjumpai musuhmu dalam keadaan hancur, binasa, wa taqtulahu ghamman, dan engkau membunuhnya dengan kegundahan, wa tahriqahu hamman, dan engkau membakarnya dengan kegelisahan, farum
lil'ula wazdad minal ilm innahu, maka berusahalah untuk meraih ketinggian, yaitu mendapatkan ilmu, wazdad minal ilm, dan terus menambah dan berusaha menambah ilmu dan pemahaman. Innahu man izdada ilman zada hasiduhu ghamman, karena barang siapa yang semakin bertambah ilmunya, bertambah pengetahuannya, maka orang-orang yang hasad kepadanya akan bertambah kegelisahannya dan kegundahannya. Wa fi khatami hadhihi al-muqaddimah, lalu kemudian penulis mengatakan di akhir pengantar ini, yatibu li an u'rida lil qari al-adab al-asasiyah allati tahaddathtu anha fi thanaya hadha al-kitab, wa hiya kama yali. Aku akan memaparkan kepada pembaca, kata beliau, tentang adab-adab yang utama, yang mendasar, yang aku bahas di dalam buku ini, wahya kama yali, dan beliau mengatakan di antara adab-adab tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah al-ikhlas, al-ilmu bil ilmi wal bu'du anil ma'asi, at-tawadu', tawqirul ulama'i wa majalis al-ilm, as-sabru ala talabil ilm, at-tanafusu fi talabil ilm, as-sidqu wal amanatu, nashrul ilmi wa ta'limihi, nashrul ilmi wa ta'limuhu, az-zuhdu fi dunya, al-hirsu ala al-waqti wa iqtinamuhu, mudhakaratul ilmi khasyatan an-nisyan, al-waqaru wal haya'u, as-suhbatu as-salihah. Dan itu adalah judul-judul yang beliau akan tuangkan di dalam kitabnya, insyaallah, yang akan kita kaji dalam maddah ini, yang insyaallah akan kita bahas satu persatu ketika membahas setiap judul-judul tersebut. Lalu kemudian beliau mengatakan, wa idza kanat hadhihi al-adabu hiya as-silah alladhi yanbaghi li talibil ilm asy-syar'i an yatamassaka bihi wa yahris alaihi liyuthmira ilmuhu tazkiyatan linnafsi wa istiqamatan fi suluki wa istijabatan bainan nas. Beliau mengatakan, dan apabila adab-adab ini merupakan senjata yang pantas bagi penuntut ilmu syar'i untuk berpegang teguh padanya dan senantiasa bersungguh-sungguh dalam mempelajarinya, agar kemudian ilmunya dapat membuahkan hasil pencerahan bagi jiwa-jiwa mereka dan keistiqomahan dalam gerak-gerik mereka, dan juga istijabatan bainan nas, peran serta respon para di antara respon yang baik di antara manusia. Fa inna awla talabatil ilm bihadhihi al-akhlaq wal adab ahlul Quran alladzina hum ahlullahi wa khassatuh. Dan penuntut ilmu yang paling utama, yang paling berhak untuk memiliki akhlak-akhlak dan adab-adab seperti ini adalah mereka para penghafal-penghafal Al-Quran, ahlul Quran. Mereka adalah
keluarga Allah dan orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Fahum asyraful ummati madamu mutakhalliqina bi akhlaqil Qur'ani muhtadina bihudahu. Maka mereka itu adalah orang-orang yang mulia di antara manusia selama mereka senantiasa berakhlak dengan akhlak Al-Quran dan senantiasa mengikuti petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Dan penulis kemudian menutup dan mengatakan wallaha nas'al, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kami meminta an yaj'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, agar menjadikan kita di antara orang-orang yang senantiasa mendengarkan kebenaran dan mengikuti yang terbaik darinya. Wa anna yarzuqana al-ilma an-nafi', wa an yarzuqana al-ilma an-nafi', dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, wal amal as-salih, dan amalan-amalan saleh. Innahu jawadun karim, dialah zat yang maha pemurah lagi maha mulia. Ayatul akhwat at-talibat rahimani Allah wa iyyakunna jami'an. Demikian kita telah membacakan muqaddimah dari buku ini yang ditulis oleh Syekh Dr. Anis Ahmad Karzun hafizahullahu ta'ala, yang sangat bermanfaat insyaallah. Semoga kita bisa mengambil nasihat-nasihat yang beliau sampaikan serta mengamalkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau. Kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Nas'alullah Subhanahu wa taala an yuwaffiqana jami'an lima yuhibbuhu wa yardah, wa an yaj'ala liqa'ana hadha liqa'an mubarakan marhuman, wa an yaj'ala tafarruqana min hadha